Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dosen pengaku mata kuliah PPI dan teman-teman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya Laila Sita Abdillah akan menyampaikan ceramah yang berjudul Perempuan dan Kesolehan Sosial Memberi Tanpa Melanggar Syariat. Teman-teman di sini, apakah ada yang tahu apa itu kesolehan sosial? Baik, kesolehan sosial itu adalah perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial, bersifat satu dengan orang lain, suka menolong, memperhatikan dan menghargai hak sesama, serta mampu berempati. Kesolehan sosial ini itu adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma dilakukan ditandai dengan sholat, puasa dan haji saja, tetapi ditandai dengan seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Secara dalam agama Islam, kesolehan mestilah harus secara total. Artinya, selain bertujuan untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga untuk bertujuan membentuk kepribadian yang selalu sehingga berdampak yang positif terhadap kehidupan sosial. Dalam suatu hadis diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang memuji kesolehan orang lain di depan Rasul. Lalu Rasul bertanya, "Mengapa yang kau sebut soleh?" Tanya Rasul. Lalu sahabat tersebut menjawab, "Soalnya setiap saya masuk masjid, dia sudah sholat dengan khusyuk, dan setiap saya pulang dari masjid, dia sudah doa dengan khusyuk." Loh, lalu siapa yang memberi dia makan dan minum? Tanya Rasul. Kakaknya, jawab sahabat tersebut. Kakaknya itulah yang layak disebut soleh, jawab Rasulullah. Kenapa Rasul menyebut bahwa kakaknya yang soleh? Itu karena ada sebuah pengertian baru terbentuk dalam benaknya, bahwa ukuran kesolehan itu bukan hanya dilihat dari ketaatan dan kesungguhannya saja dalam menjalankan ibadah ritual, karena itu hanya bersifat individu dan hanya sebatas hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Tetapi kesolehan juga itu dilihat dari dampak konkretnya terhadap lingkungan bermasyarakat atau hablum minannas. Ceramah dengan tema memberi tanpa melanggar syariat Islam ini menekankan bahwa pentingnya berbagi dengan sesama, terutama dalam bentuk sedekah, namun dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu wasbiru wa'budu rabbakum wa'budu khairakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 tersebut menekankan
bahwa sedekah adalah salah satu amalan soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa contoh yang baik dalam memberi sedekah. Teman-teman di sini apakah tahu apa saja itu contohnya? Ya. Jadi memberi sedekah itu bukan hanya sekedar memberi dengan materi saja, tetapi ketika kita tersenyum kepada orang lain itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Lalu contoh yang lainnya adalah dengan kita membantu fakir miskin, memberi bantuan kepada orang yang sedang sakit, memberi bantuan kepada korban bencana alam, dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pendidikan. Dalam memberi sedekah itu ada cara yang unik, seperti memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, memberi dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta memberi dengan tangan kangen. Ada pula perbuatan yang dilarang dalam saat memberi, yaitu dengan memberi dengan mengharapkan imbalan, memberi dengan sikap yang sombong, dan memberi dengan cara yang kasar. Itu tadi perbuatan yang dilarang. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dengan kita memberi sedekah secara ikhlas dan tulus, maka kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat harganya. Apalagi jika kita bersedekah secara sedekah jariah, maka pahala yang kita akan dapatkan itu akan terus-menerus mengalir, bahkan sampai kita sudah tidak ada di dunia. Nah, maka dari itu marilah kita berbuat baik dengan memberi terhadap sesama dan dengan hati yang tulus. Insya Allah hasil yang akan diberikan akan berlipat-lipat lebih besar lagi. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekeliruan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke jalan yang benar. Sebelum menutup ceramah saya saat ini, saya ada pantun untuk teman-teman semua. Ketik mangga dapatnya nikmat, cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.